Karena itu ada banyak orang yang semakin hari semakin punya perjalanan di hadapan Tuhan. Perjalanan yang membuatnya makin kenal Tuhan, makin tahu Tuhan, makin mengerti Tuhan. Tetapi ada orang cuma mengerti menurutnya sendiri, tahu menurutnya sendiri. Masalahnya, kekristenan itu bukan di level tahu. Masalahnya, kekristenan itu adalah di level mengalami. Orang yang mengalami dengan yang tidak terlihat. Walaupun khotbah yang didengarnya sama, lawatan yang dialaminya sama, tapi kalau responnya beda, itulah yang membedakan. Seperti kalau seandainya kita berjalan lagi hiking atau naik sepeda ke sebuah perjalanan yang jauh. Ketika kita lagi hiking, ada beberapa jemaat berkata, kami cukup sampai di sini, kami pengen minum-minum dulu, kami pengen istirahat. Dan berhentilah mereka, dan mereka lupa dengan perjalanannya. Mereka akhirnya pulang atau ditinggal. Dan ada orang yang terus berjalan, dan disitulah ada orang sampai ke puncaknya. Tapi ada orang yang di tengah-tengah berhenti. Demikian juga pada hari-hari ini. Ada orang yang berhenti di tengah jalan karena mereka punya agenda pribadi. Ada agenda yang tersembunyi. Yang Tuhan mau adalah menjadi tawanan roh. Tidak punya agenda lagi. Selalu mengikuti Tuhan, selalu mengekor dimanapun Tuhan berada. Dan hari-hari ini adalah yang Tuhan cari, adalah orang-orang yang ada di belakang Tuhan. Tidak akan melangkah kalau Tuhan tidak melangkah. Tidak akan bergerak kalau Tuhan tidak bergerak. Tetapi ada banyak hari-hari ini orang-orang seperti Abraham yang ketika mendengar kalau dia menerima janji, kalau dia akan mempunyai anak, dia menerima janji tetapi melakukannya dengan caranya sendiri. Saudara, saya ingin cerita satu hal lagi tentang Sakeus. Di dalam kehidupan Sakeus, di dalam Lukas 19 ayat pertama sampai ayat 10, di situ menuliskan langkah-langkah dari sisi Tuhan dan langkah-langkah yang harus kita lakukan ketika kita mengalami Roh Kudus. Di dalam Lukas 19 ayat yang pertama sampai ayat 10 dikatakan buat saudara. Sakeus, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului banyak orang, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Apa yang terjadi dengan orang yang bernama Sakeus? Yang terjadi adalah dia memberikan respon yang benar kepada Roh Kudus. Roh Kudus itu selalu memulai dengan melintasi dalam hidup seseorang. Ketika dia sudah melintasi dalam hidup seseorang, seperti Yesus melintasi Samaria untuk bertemu dengan perempuan berdosa, saat itu Roh Kudus juga memberikan rasa lapar
lapar kepada Sakeus. Rasa lapar itu bukan produk kita. Itu bukan produk kemanusiaan kita. Rasa lapar itu adalah tanda-tanda yang Tuhan beri kalau Tuhan melintasi hidup kita. Roh Kudus yang ada di dalam kita inilah yang memberikan rasa lapar.